Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penulis memutuskan mau mengakhiri pemakaian oli di lokal ya, Pertamina di lokal. Ini merupakan olinya kereta api yang ternyata secara bahan ya termasuk bagus lah ya. Bahannya, ketahanan kekentalannya oke banget. Mungkin karena memang ya dirancang untuk kereta api sehingga kestabilan kekentalan jauh lebih penting. Cuma aditifnya yang jadi agak kurang. Aditifnya sebenarnya banyak ya, tapi aditifnya kurang begitu cocok untuk pemakaian di sepeda motor. Mungkin cocoknya di mesin diesel gitu ya, yang bebannya berat. Jadi seringkali awal-awal berangkat suara mesin nggak begitu halus, mesin terasa berat. Baru setelah kira-kira 5 km dipakai baru jadi lebih licin, RPM mesin jadi nggak cepat turun dan seterusnya. Ini penulis juga sudah tambahi styliron mulai dari kilometer 300. Kilometer berapa olinya? 550. Iya, ini styliron memang bikin oli lebih awet. Balik lagi ke kilokanya, ya sebenarnya cukup rekomendasi juga oli ini dipakai ya, terutama untuk mereka yang jalan konstan. Karena kalau untuk dipakai di motor jalan pelan, aditifnya kurang. Kalau pakai oli ini ya minim harus ada tambahan aditif ya, terutama aditif oli samping. Kalau nggak gitu ya dicampur dengan misaran B40 drum. Ya setelah lihat nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penulis drain oli Pertamina apa ini di loka di drain karena sudah cepat turun RPM-nya ya. Suara mesin sudah mulai kasar juga, tapi terutama RPM cepat turun alasan utamanya. Untuk penggantinya adalah Castrol Magnatec SUV ya, 5W40. Ini biasanya iklannya gambar cicak juga. Pilih yang SUV karena ya berpikir ini yang paling sip ya. 5W40 harganya 110.000. Dibuat di Castrol Indonesia, kemasannya segini. Ini kelihatannya yang produk 2025 ya, tanggal 1. Ada tanda Castrol ditutupnya. Ini beli di Castrol Official. Terus ya ada hologram di bagian tutupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah pakai oli Castrol Magnatec SUV 5W40 ya. Jadi karena mau nyoba oli Castrol Magnatec, penulis sekalian versi yang
5W40 nya, karena ya biar yang request jadi yakin ya. Yang request Castrol Magnatec ini cukup banyak. Ada yang minta Magnatec 10W40 ya. Magnatec ono variasi ini apa aja sih? Tapi yang jelas yang request ada yang minta 10W40. Ya kebetulan ada yang minta SUV juga. Magnatec mungkin ada yang 15W40 barangkali. Tapi kemudian penulis BLW sekalian 5W40. Harganya 110 ya. Piro wis, bola sekitar segitu. Full sintetik tentunya. Yang ketika diuji pemanasan seperti biasa, oli full sintetik lokal itu buruk ya. Kalau hasil pemanggangan, hasil pemanasannya dibanding oli mineral, menang oli mineral. Dibanding oli murah ya menang oli murah. Maksudnya oli yang 20W50 murah ya. Kalau yang 10W40 biasanya beda lagi. Kesan pertama, oli ini termasuk cukup encer. Dipakai bahkan 1 km ini sudah terasa mulai lebih encer. Ini mobil terlalu lebar ya untuk masuk jalan sini ya. Lebar banget mobilnya. Lebar dan drivernya nggak mau minggir ke kiri ya. Mungkin karena bawa banyak orang, takut terperosok. Balik lagi ke olinya. Ini olinya pemakaian 1 km. Semenjak penulis pakai agak kencang ini, ya makin asak-asak. Ini olinya sepertinya sih stability-nya buruk sekali. Jadi baru 1 km wis kerasa makin encer. Padahal tadi awal-awal ya masih cukup oke, tapi ini sudah kasar. Sebagai oli SUV, ini olinya kok kurang begitu banyak ya aditifnya, karena kan kalau dari sisi pengertiannya, oli SUV itu adalah oli yang butuh tahan tekanan tinggi. Anti geseknya mestinya harusnya lebih banyak, karena SUV itu biasanya bodinya gede ya. Entah MPV entah SUV, bodinya kan gede, bodinya bisa lebih berat. Mungkin ada yang 2,5 ton juga. Tenaganya juga ada yang besar, apalagi yang versi diesel, torsinya yang besar. Tapi ini pemakaian 1 km, RPM mesin cepat turun masih. Dibanding dengan Win Formula Super ya, yang menurut penulis ADTV termasuk agak kurang, ini mah kalah ini. Apalagi dengan misalnya Win Formula SCT 20W40 yang untuk motor matic ya. Penulis asli lebih rekomendasi Win Formula SCT. Jadi untuk mereka yang punya SUV, penulis lebih rekomendasi Win Formula SCT daripada oli Castrol Magnatec 5W40 ini. Mungkin ada yang protes, oh olinya kurang bagus mas, oli terbaik dari Castrol bukan Magnatec. Tapi apa? Kelas atas Castrol untuk mobil itu apa jenenge? Lali. Tapi yang jelas ini olinya nggak bagus ya. Ini RPM masih termasuk cepat turun ini ya. Jadi walau sudah agak lama jalan kencang, RPM termasuk agak cepat turun. Ini tentu
beda sekali dengan pengalaman pakai di Loka. Jadi di Loka itu aditifnya entah pakai apa ya, nggak ada zincnya. Itu ketika dipakai pelan, dipakai statis, kecepatan 50 terus-terusan gitu, jadi licin dalam artian engine brake-nya minim, RPM mesin nggak cepet turun. Ini setelah dipakai kencang harusan ini nggak makin licin juga. Jadi ini aditifnya bisa dibilang kurang. Padahal ini PCMO 5W40. Biasanya kalau PCMO 5W40 di RPM tinggi jadi makin licin. Mungkin dianggap masih terlalu murah ya. Mungkin adanya di Castrol yang lebih tinggi lagi. Suaranya suaranya gelitikan itu cirinya olinya encer ya. Ini aditifnya kayaknya aditif oli diesel, jadi nggak licin ya, tapi lebih mengurangi kasar suara kayaknya. Cecer mobil deh. Ini setelah dipakai ngebut tadi asa-asanya nggak terlalu ya. Jadi ya sepertinya memang ini aditifnya adalah aditif ya mirip aditif oli diesel, dimana fungsi aditifnya tidak memperlicin tapi untuk mengurangi asak-asaknya ya. Jadi biasanya memang aditif oli diesel itu tidak bikin licin, tapi kadang malah berat. Fungsi utamanya ya bikin suara mesin lebih halus. Ini sampai sekarang bisa dibilang RPM mesin cepat turun ya. Jadi secara aditif ini rasanya beda dari olinya Petronas ya, beda dari olinya Absoil, beda dari oli Eni juga ya. Apa mana sih oli sing kalau pakai RPM tinggi itu licin? Oh ya, oli Mobil One. Mungkin adanya di versi Castrol yang lebih mahalan. Penulis nggak akan coba Castrol yang lebih mahalan ya, karena ya dari kemampuan mungkin cuma dari aditifnya yang lebih baik. Base oil biasanya sama saja. Kalau ada pun kata-kata PAO, penulis masih pikir-pikir, karena ya sekarang kan ada apa MPAO, PCPAO sing luwih anyarnya. Jadi walau PAO kemampuannya nggak sama, beda dari PAO yang lama. Yang jelas kalau dengan oli harga 110.000 ya termasuk sudah agak lebih mahal dibanding dengan oli full sintetik lain yang sama-sama lokal. Dengan harga yang sudah 110.000 itu, tapi kok ya olinya nggak licin di RPM tinggi, RPM mesin cepat turun. Ini rasanya lebih seperti oli dasar ya, oli kelas murah. Mungkin satu-satunya keunggulan adalah viscosity index yang tinggi. Tapi seperti ya
yang sudah viscosity index tinggi ini dilakukan dengan mengorbankan shear stability ya. Entahlah apakah memang olinya sudah bisa lulus uji shear stability seperti misalnya yang disebutkan di JASO gitu ya. Tapi ya harapannya kan oli 5W40 ketika panas kekentalannya adalah 40. Tapi karena menggunakan viscosity index improver yang terlalu banyak, akhirnya ketika panas bukan 40 lagi. Bukan ketika panas, tapi ketika dipakai di kendaraan yang harusnya 40 jadi mungkin 30 atau 20 karena shear stability-nya yang kurang baik. Jadi ya masalahnya kan yang dipergunakan adalah bahan dasar yang kurang bagus. Shear stability-nya, viscosity index-nya dikatrol. Ditingkatkan dengan menggunakan additive viscosity index improver. Sementara itu viscosity index improver yang bisa meningkatkan viscosity index secara ekstrim itu shear stability-nya kurang. Ini tinggal lihatlah geber-geberan bagaimana. Tapi kalau untuk soal licin, penulis lebih rekomendasi WinFormula SCT ya. Ini sayang jalannya agak rame ya, jadi penulis gak begitu bisa dengar nih suara mesin. Kalau dengar suara mesin mungkin bisa menentukan apakah oli ini termasuk bagus atau enggak. Harusnya untuk kelas ya multigrade 40 itu olinya paling enggak bisa sehari lah, minim sehari lah. Kalau yang bagus bisa 2 hari kalau di motor penulis ini. Jadi yang masuk yang bisa halus dalam sehari itu adalah oli oli rata-rata. Biasanya oli dengan sertifikasi SNI sampai ABI ya, ada logo ABI-nya itu sudah layak ya. Ya ini sudah mau sampai kantor. Kesan penulis untuk oli ini sih gak licin ya. Sampai sekarang RPM mesin masih cepat turun. Jadi bukan harapan penulis ya untuk sebuah oli PCMO. Entah apakah SUV itu ditujukan untuk mobil diesel barangkali ya, karena ini nggak ada aditif yang licin ala PCMO. Untuk oli yang harganya 110.000 full sintetik buatan lokal, menurut penulis ya kalah ya dibanding dengan oli impor langsung. Jadi untuk oli yang harganya mirip-mirip itu adalah oli Pro-Am PR50 sama Yacho yang 5W40 juga kira-kira segitu kan harganya. Kalau Yacho 125 ya mungkin. Pro-Am juga segitu. Yacho ada yang 10W40, ada yang 5W40. Kebetulan penulis cobanya yang versi Matic 5W40. Itu kestabilan cukup oke. Oli Pro-Am juga 10W40, kestabilan kekentalan cukup oke. Aditifnya ya lebih banyak lah daripada kebanyakan oli lokal. Karena harganya juga termasuk ya nggak beda jauh dari harganya Castrol Magnatec SUV ini. Castrol Magnatec SUV sendiri harga resminya kayaknya 125.000 juga. Ya intinya nggak puas lah, ini oli lokal tapi kok ya untuk harga yang sama kualitasnya kok di bawahnya dari yang impor.
Padahal kan harusnya lebih baik kan dari impor, tapi ini malah lebih buruk. Kok bisa yang impor lebih baik untuk harga yang sama? Rugi ya beli oli Castrol. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.